Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dilindungi dari segala mara bahaya, diberikan kesehatan untuk menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah, dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seiman, sahabat Nabi ini terkenal dengan kecerdasannya dalam taktik strategi perang. Seperti apa kisahnya? Ini dia rangkuman dari Mais. Salman Al-Farisi Persia adalah sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari desa Jahian, kota Isfahan, Persia pada tahun 568 Masehi. Di kalangan sahabat lainnya, ia dikenal dan dipanggil dengan nama Abu Abdullah. Kemudian beliau mencari kebenaran Nasrani hingga sampai di Madinah dan tinggal di Madinah. Beliau meninggal pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi. Sebagai seorang Persia, dia menganut agama Majusi, tetapi ia tidak merasa nyaman dengan agamanya. Suatu hari, Salman Al-Farisi diperintahkan oleh ayahnya untuk menjalankan satu tugas di satu tempat untuk mengantarkan barang atau menyampaikan pesan kepada seseorang. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan orang-orang Nasrani yang sedang menjalankan ibadahnya. Kemudian, dia merasa bahwa agama ini lebih menenteramkan hatinya daripada agamanya dahulu. Maka dia memeluk agama Nasrani dan bertanya, dari mana agama ini berasal atau kepada siapa ia hendaknya belajar tentang agama Nasrani ini. Dikatakan kepadanya bahwa pergilah ke Syria. Engkau akan menemukan seseorang yang bisa menjelaskan dengan lebih baik akan agama ini. Lalu pergilah dia ke Syria menemui seorang pendeta yang menjadi pimpinan pendeta Nasrani pada masa itu. Tetapi ia kecewa karena pendeta itu bukan orang yang baik. Karena apa yang dikatakan para pendeta tentang kesederhanaan berbanding terbalik dengan kehidupan para pendeta yang bergelimang harta, hasil dari permintaan umat soal penebusan dosa. Lalu pendeta ini wafat dan digantikan seorang pendeta baru yang baik budinya. Salman kemudian mengikuti pendeta tersebut sampai akan datang ajalnya. Beliau kemudian diarahkan untuk belajar ke pendeta lain di daerah Mosul, Irak. Dan perjalanan Salman Al-Farisi masih belum menemui ujungnya. Ia beralih ke pendeta satu ke pendeta yang lain di beberapa wilayah. Hingga akhirnya sampailah dia pada pendeta yang masih murni, yaitu pendeta di daerah Hamuria, Romawi. Beliau adalah pendeta yang masih memegang teguh agama Nasrani yang murni. Pendeta tersebut sebelum wafat memberikan pesan kepada Salman Al-Farisi, "Anakku, tidak ada seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya, dan dapat kupercayakan engkau kepadanya. Tetapi sekarang telah dekat masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu hitam, Arab. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedikit, namun bersedia menerima hadiah. Dan di pundaknya ada cap kenabian. Bila engkau melihatnya, engkau pasti mengenalinya." Kebetulan saat itu ada rombongan dari Jazirah Arab. Maka pergilah Salman Al-Farisi bersama rombongan tersebut untuk menemui Nabi yang dijanjikan. Namun sesampainya di Wadi Qura, sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam, beliau malah dijual kepada orang Yahudi. Dan beliau kemudian dibawa oleh orang Yahudi tersebut ke Madinah, yang ternyata ciri-ciri lokasinya sama dengan yang disebutkan oleh gurunya terdahulu. Beliau tinggal bersama orang Yahudi itu dan ditugaskan merawat kebun kurma. Hingga akhirnya, Nabi yang beliau tunggu-tunggu telah hijrah ke Madinah. Maka beliau pun mencuri-curi waktu untuk menemui Nabi yang dijanjikan tersebut. Ketika akhirnya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau kemudian melakukan sejumlah tes untuk membuktikan benarkah dia seorang Nabi yang dijanjikan, sebagaimana disampaikan oleh gurunya. Pertama, beliau memberikan sedekah kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya. Maka Rasulullah SAW tidak mau memakannya dan menyuruh sahabat-sahabatnya makan. Kemudian kedua, beliau datang lagi dan kali ini memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Kali ini baru Rasulullah SAW mau memakannya. Ketiga, beliau kemudian mengucapkan salam dan menyejajarkan tubuhnya di dekat Rasulullah SAW.
Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu apa yang dicari oleh Salman. Maka disingkapkanlah kain burdah yang menutupi leher dan pundak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tampaklah pada pundaknya tanda kenabian, sebagaimana yang disampaikan oleh gurunya dahulu. Maka ketiga tanda kenabian semua benar telah ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Salman Al-Farisi pun menangis karena akhirnya ia telah sampai pada tujuan akhir dari perjalanannya dan akhirnya ia masuk ke dalam agama Islam. Pencarian agamanya membawa hingga ke Jazirah Arab dan akhirnya memeluk agama Islam. Dan sampai mati ia tetap memeluk Islam karena apa yang diucapkan Rasulullah berbanding lurus dengan perbuatan beliau. Mengusulkan pembuatan parit. Salman Al-Farisi pada ia mengawali hidupnya sebagai seorang bangsawan dari Persia. Ia menjadi pahlawan dengan ide membuat parit dalam upaya melindungi kota Madinah dalam pertempuran Khandaq. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, ia dikirim untuk menjadi gubernur di daerah kelahirannya hingga ia wafat. Dari Persia datangnya pahlawan kali ini, dan dari Persia pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi istimewa yang tiada taranya, baik dalam bidang kedalaman ilmu pengetahuan dan ilmuwan dan keagamaan, maupun keduniaan. Dan memang, salah satu dari keistimewaan dan kebesaran Al-Islam ialah setiap ia memasuki suatu negeri dari negeri-negeri Allah, maka dengan keajaiban luar biasa dibangkitkannya setiap keahlian, digerakkannya segala kemampuan, serta digalinya bakat-bakat terpendam dari warga dan penduduk negeri itu, dokter-dokter Islam, ahli-ahli astronomi Islam, ahli-ahli fikih Islam, ahli-ahli ilmu pasti Islam dan penemu-penemu mutiara Islam. Ternyata bahwa pentolan-pentolan itu berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa, hingga masa-masa pertama perkembangan Islam, yang penuh dengan tokoh-tokoh luar biasa dalam segala lapangan, baik cita maupun karsa, yang berlainan tanah air dan suku bangsanya. Tetapi satu agama dan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini telah lebih dulu dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia telah menerima janji yang benar dari Tuhannya yang maha besar lagi maha mengetahui. Pada suatu hari diangkatlah baginya jarak pemisah dari tempat dan waktu, hingga disaksikannya lah dengan mata kepala panji-panji Islam, berkibar di kota-kota di muka bumi, serta di istana dan mahligai-mahligai para penduduknya. Salman radhiyallahu anhu sendiri turut menyaksikan hal tersebut, karena ia memang terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu Perang Khandaq, yaitu pada tahun ke-5 Hijrah. Beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah menghasut orang-orang musyrik dan golongan-golongan kufar agar bersekutu menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Serta mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan menumbangkan, serta mencabut urat akar agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diaturlah secara licik, bahwa tentara Quraisy dan Ghatfan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah, Yahudi, akan menyerangnya dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Karenanya mereka akan hancur lumat dan hanya tinggal nama belaka. Demikianlah pada suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara yang besar mendekati kota Madinah, membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga-duga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran sebagai berikut: ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. Quran Surat 33 Al-Ahzab ayat 10. 24.000 orang di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melepaskan pukulan menentukan yang akan menghabisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama serta para sahabatnya. Pasukan tentara ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Dan peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan menentukan dari pihak musuh-musuh Islam
baik dari perorangan maupun dari suku dan golongan. Kaum muslimin menginsafi keadaan mereka yang gawat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Dan tentu saja mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan itu? Ketika itulah tampil seorang yang tinggi jangkung dan berambut lebat. Seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dari tempat ketinggian ia melayangkan pandang meninjau sekitar Madinah. Dan sebagai telah dikenalnya juga didapatinya. Kota itu dilingkung gunung dan bukit-bukit batu yang tak ubah bagai benteng juga layaknya. Hanya di sana terdapat pula daerah terbuka, luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya Persia, Salman radhiyallahu anhu telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang, begitupun tentang siasat dan liku-likunya. Maka tampilah ia mengajukan suatu usul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian khandak atau parit perlindungan sepanjang daerah terbuka keliling kota, dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu seandainya mereka tidak menggali parit atas usul Salman radhiyallahu anhu tersebut. Ketika Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapannya, mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu. Hingga tidak kurang sebulan lamanya, kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah, karena tidak berdaya menerobos kota. Dan akhirnya pada suatu malam Allah Ta'ala mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka. Dalam keadaan kecewa dan berputus asa serta menderita kekalahan pahit, sewaktu menggali parit, Salman radhiyallahu anhu tidak ketinggalan bekerja bersama kaum muslimin yang sibuk menggali tanah. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membawa tembilang dan membelah batu. Kebetulan di tempat penggalian Salman radhiyallahu anhu bersama kawan-kawannya, tembilang mereka terbentur pada sebuah batu besar. Salman radhiyallahu anhu seorang yang berperawakan kuat dan bertenaga besar. Sekali ayun dari lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahnya menjadi pecahan-pecahan kecil. Tetapi menghadapi batu besar ini, ia tak berdaya. Sedang bantuan dari teman-temannya hanya menghasilkan kegagalan belaka. Salman radhiyallahu anhu pergi mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta izin mengalihkan jalur parit dari garis semula untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi bersama Salman radhiyallahu anhu untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tadi. Dan setelah menyaksikannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sebuah tembilang dan menyuruh para sahabat mundur dan menghindarkan diri dari pecahan-pecahan batu itu nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat tembilang itu, dan dengan sekuat tenaga dihunjamkannya ke batu besar itu. Kiranya batu itu terbelah dan dari celah belahannya yang besar keluar lambaian api yang tinggi dan menerangi. Saya lihat lambaian api itu menerangi pinggiran kota Madinah, kata Salman radhiyallahu anhu. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan takbir, sabdanya, Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci istana negeri Persia, dan dari lambaian api tadi tampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hira, begitupun kota-kota Maharaja Persia, dan bahwa umatku akan menguasai semua itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tembilang itu kembali dan memukulkannya ke batu untuk kedua kalinya. Maka tampaklah seperti semula tadi. Pecahan batu besar itu menyemburkan lambaian api yang tinggi dan menerangi. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir, sabdanya, Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana merahnya, dan bahwa umatku akan menguasainya. Kemudian dipukulkannya untuk ketiga kali, dan batu besar itu pun menyerah pecah berderai. Sementara sinar yang terpancar daripadanya amat nyala dan terang temarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengucapkan la ilaha illallah, diikuti dengan gemuruh oleh kaum muslimin. Lalu diceritakanlah oleh Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam bahwa dia sekarang melihat istana-istana dan mahligai-mahligai di Syria maupun Syana. Begitupun di daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Maka dengan keimanan penuh, kaum muslimin pun serentak berseru, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Keistimewaan Salman Al-Farisi. Berikut adalah di antara keistimewaan-keistimewaan dari sahabat Salman Al-Farisi. 1. Gigih dalam mencari kebenaran Islam, dimulai dari Persia. Beliau mencari jalan kebenaran hingga ke Suriah, Irak, Romawi. Bertahun-tahun beliau terus mencari. Bahkan sampai menjadi budak pun, tetap tidak membuat beliau semangat mencari kebenaran yang menenteramkan hatinya. Hingga akhirnya beliau sampai di Madinah dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. 2. Mengusulkan membuat parit di pintu masuk Madinah yang membantu kaum muslimin mempertahankan kota Madinah dari kepungan koalisi kaum kafir yang ingin menghancurkan kaum muslimin di Madinah pada perang Ahzab. 3. Memiliki kealiman atas agama yang luar biasa. Dikisahkan, suatu ketika beliau menginap di rumah sahabatnya, Abu Darda. Sahabatnya ini dikenal sangat tekun dalam ibadahnya. Setiap malam tidurnya sedikit dan sholatnya sangat panjang. Dan di siang harinya beliau selalu berpuasa. Salman melihat bahwa sahabatnya ini terlalu berlebihan dalam beribadah. Maka ketika sahabatnya mau sholat di awal malam dan berpuasa di esok paginya, maka Salman berusaha mencegahnya. Abu Darda kemudian berkata, apakah engkau hendak melarangku berpuasa dan sholat karena Allah? Salman menjawab, kedua matamu mempunyai hak atas dirimu. Demikian pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Berpuasalah dan berbukalah sehari puasa sehari berbuka. Sholatlah dan kemudian tidurlah. Abu Darda pun melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan beliau kemudian membenarkan apa yang dilakukan oleh Salman dan berkata, Salman telah kenyang dengan ilmu. 4. Diakui sebagai keluarganya Rasulullah SAW. Dikisahkan pada perang Khandak Ahzab, kaum Ansor berdiri dan berkata, Salman dari golongan kami kaum Muhajirin pun juga bangkit dan berkata, tidak, ia dari golongan kami. Rasulullah SAW pun memanggil mereka dan bersabda, Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Baitah. 5. Dijuluki oleh Luqmanul Hakim oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memberikan penjelasan atas gelar tersebut. Ia adalah seorang yang berasal dari kami dan kembali kepada kami, Ahlul Bait. Siapa di antara kalian yang menyamai Luqman Al-Hakim Salman? Ia telah dikarunia ilmu yang pertama dan juga ilmu yang terakhir. Ia telah membaca kitab yang pertama dan juga kitab yang terakhir. Ia bagaikan lautan yang airnya tidak pernah kering. 6. Dermawan lagi sangat sederhana. Dikisahkan, Sayyidina Salman itu mendapat tunjangan dari Amirul Mukminin sebesar 4-6 ribu dirham setahun. Namun semuanya dibagi-bagikannya sampai habis. Beliau memilih hidup sederhana, bekerja membuat anyaman bambu dengan modal 1 dirham. Kemudian dia jual seharga 3 dirham. Dari 3 dirham tersebut, 1 dirham untuk modal, 1 dirham untuk keluarganya, sedangkan 1 dirham sisanya untuk sedekah. Itulah kehidupan luar biasa yang dijalani Sayyidina Salman. 7. Salman sangat tawadu atau rendah hati. Suatu ketika beliau sedang berjalan-jalan. Beliau saat itu menjabat sebagai gubernur di Madain, Iran. Datanglah seseorang dari Syria. Orang itu membawa buah tin dan buah kurma yang begitu berat. Beliau kemudian menyuruh Salman untuk membantu memikul barangnya. Karena ia lihat Salman memakai pakaian yang sederhana dan layaknya seorang kuli, hingga di perjalanan banyak yang menyapa Salman sebagai gubernur. Hingga akhirnya beliau sadar bahwa kuli panggulnya ternyata gubernur. Beliau pun menyesal dan meminta maaf dan berusaha mengambil kembali barang yang dipikul oleh Salman Al-Farisi. Namun beliau menolak dan berkata, tidak sebelum kuantarkan sampai ke rumahmu. Sahabat seiman itulah rangkuman dari Mais. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya, terkhusus kepada kami sendiri. Apabila ada ucapan dan kata yang salah dari kami Mais meminta beribu-ribu maaf. Terima kasih atas waktu Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.